Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan saya Imronah. Kali ini kita akan bahas materi tentang sistem reproduksi manusia bagian 2. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Indikator yang akan kita capai yaitu tentang pembelahan sel, fertilisasi, gestasi, dan penyakit sistem reproduksi. Kita masuk bagian pembelahan sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Di dalamnya ada organel-organel yang memiliki fungsinya masing-masing. Salah satu organelnya yaitu sentriol yang berfungsi sebagai proses pembelahan sel. Apa tujuan sel membelah? Tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk mengganti sel-sel yang rusak atau mati, dan untuk berkembang biak. Pembelahan sel ada dua, pembelahan sel mitosis dan meiosis. Mitosis, pembelahan sel di dalam sel somatis atau somatik, yaitu sel-sel tubuh, contohnya sel darah, sel kulit, sel tulang. Pembelahan mitosis ini tujuannya untuk pertumbuhan perkembangan, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sedangkan meiosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, contohnya sel sperma dan sel ovum. Tujuannya untuk perkembangbiakan. Tahapan pembelahan sel pada mitosis maupun meiosis prosesnya sama, diawali dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase ditandai dengan hilangnya nukleus dan terbentuknya kromosom. Metafase ditandai dengan kromosom berkumpul di tengah di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Anafase ditandai dengan kromosom membelah menjadi kromatid dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase ditandai dengan terbentuknya dinding inti sel dan nukleus membentuk menjadi dua inti baru. Nah, berikut. Pada mitosis hanya berlangsung 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis berlangsung 2 kali dengan tahapan yang sama. Pada meiosis 1 terbentuk 2 sel anakan, kemudian dilanjut dengan meiosis 2, kedua sel anakan tadi membelah lagi menjadi 2, maka akan terbentuk 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari sel induk atau bersifat haploid. 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ini perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada mitosis terjadi pada sel tubuh, meiosis pada sel kelamin. Mitosis tujuannya untuk pertumbuhan, perbaikan sel jaringan yang rusak dan mati. Meiosis untuk reproduksi. Hasil selnya dihasilkan 2 sel bersifat diploid. Pada meiosis dihasilkan 4 sel haploid. Sekarang kita lanjut dengan bagian yang kedua, fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan yaitu proses meleburnya sel sperma dan sel ovum. Ini berlangsung di tuba falopi, akan membentuk zigot. Nah, wanita yang sudah berusia 10-13 tahun, di tubuhnya dihasilkan hormon estrogen, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan sel ovum. Setiap bulan akan terjadi ovulasi, yaitu matangnya sel ovum yang sudah masak. Jika ovum yang masak dibuahi oleh sperma, akan terjadi fertilisasi
di dalam tuba Fallopy dan membentuk zigot. Nah, maka akan terjadi namanya gestasi atau kehamilan. Nah, zigot yaitu sel telur yang sudah dibuahi. Pada kehamilan ini zigot akan menuju ke rahim dan embrio akan berkembang di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Nah, proses menempelnya zigot pada dinding rahim itu disebut dengan nidasi. Jika tidak terjadi pembuahan, sel ovum yang sudah matang akan menuju ke rahim dan akan luruh bersama dinding rahim yang disebut dengan menstruasi. Jadi, menstruasi yaitu luruhnya dinding rahim bersama sel ovum yang tidak dibuahi. Sekarang yang terakhir, penyakit sistem reproduksi biasa disebut dengan penyakit menular seksual. Contohnya gonore, herpes, keputihan, sipilis, AIDS, bisul kelamin, kutu kelamin, dan klamidia. Nah, yang kita akan bahas yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem antibodi. Infeksi HIV dalam jangka panjang jika tidak terdeteksi atau tidak mendapat penanganan, maka akan berkembang menjadi AIDS. AIDS yaitu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah atau kronis. Nah, HIV akan menginfeksi tubuh dalam jangka lama 2-15 tahun tanpa menunjukkan gejala yang pasti. Nah, jika HIV sudah menyerang dan berkembang menjadi AIDS, maka akan muncul tanda-tanda seperti gambar berikut. Sariawan ditandai dengan lidah terdapat lapisan putih yang tebal, infeksi jamur di alat kelamin, kemudian turunnya berat badan secara drastis, diare yang berlebihan bahkan sering, kemudian ruam pada kulit yang tidak biasa. Nah, sekarang kita lanjut dengan mengerjakan kuis. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.